Dulu zamanku mata pelajaran yang paling diutamakan itu PMP, agama, Indonesia. bahasa Indonesia. PMP itu pendidikan moral Pancasila. Oh, Wow. Ya, moral. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi, yaitu membuat satu bakalan video reaction. Dan ini merupakan salah satu diutamakan untuk kita melihat bagaimana ya cowok Korea tinggal di Indonesia, berbagi pengalaman dan juga berbagi info mengenai tentang pengalaman beliau ataupun orang Korea tinggal di Indonesia guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu cowok Korea tinggal 16 tahun di Indonesia, cerita perbedaan belajar di SD Indonesia dan Korsel. Korsel itu maksudnya Korea Selatan lah guys ya. Dan ini merupakan dari channel yaitu Sang Hoya. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Silahkan subscribe guys. Jadi guys, seperti apakah cerita mengenai tentang pengalaman orang Korea yang tinggal di Indonesia guys, tanpa berbasa-basi? Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Dan juga bagus dong. iya, dan juga dekat rumahku kan selalu lewat ada mie ayam, ada batagor lewat, bakso lewat, banyak lewat. Jadi kalau ada suara ya, Mbak tolong beliin dong gitu. Dari kecil sudah dipaksa untuk menjadi orang yang sukses, sedangkan moralnya masih belum terbentuk gitu ya. Tidak terbentuk. Jadi banyak anak-anak yang istilahnya kurang ajar. Halo semuanya, welcome to Sang Hoya Channel. Jangan lupa senyum dulu. Senyum dulu. Hari ini aku dengan teman nama. Halo, saya Kak Jun lagi. Oh, Kak Jun lagi. Makasih datang ke sini. Ya, sama-sama. Pasti lama banget dari rumah kamu ke sini. Oh ya, ada 1 jam nggak apa-apa. 1 jam. 1 jam. Itu lumayan di Korea kan? Di Indonesia 1 jam itu mungkin kayaknya nggak terlalu. Nggak terlalu jauh. Ya. Oh. Mungkin 1 karena jam itu macet, biasa untuk ya. Indonesia ya kan? Oh, biasa di Hari Indonesia. ini kita mau ngomong topik tentang apa sih? Macam-macam. Macam-macam aja. Macam-macam. Kayak gara-gara mungkin kamu pernah tinggal lumayan lama di Indonesia, pasti punya banyak pengalaman berkesan di Indonesia juga ya. Iya, betul. Waktu aku ke Indo, aku nggak ada informasi sama sekali tentang Indo ya. Jadi waktu begitu aku tinggal di Indo, bisa dibilang nggak begitu asing, soalnya aku waktu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dulu kan ada di rumah kan ada mbak-mbak yang bantu masak, dan kalau misalnya orang tua saya lagi ke Korea sebentar atau mungkin tidak ada lagi di rumah, aku kan selalu dimasak masakan Indonesia. Lebih banyak waktu yang aku makan masakan Indonesia daripada masakan Korea. Jadi otomatis aku lebih banyak kesempatan untuk makan makanan Indonesia, dan juga tidak pernah pikir, oh ini makan Indonesia, khawatir apakah cocok di makan apa saja? Nggak ada pilihan lain, makan makanan Indonesia sehari. Dan juga bagus dong. Iya, dan juga dekat rumahku kan selalu lewat ada mie ayam, ada batagor lewat, bakso lewat, banyak ada lewat. juga jadi bakso. kalau ada suara ya, Mbak tolong beliin dong gitu, tinggal makan gitu. Jadi udah kebiasaan. Berarti adaptasi untuk makan makanan Indonesia atau makanan Korea itu gampang banget untuk Ya, kamu. adaptasi itu nggak ada dalam perencanaan. Bukan mengadaptasikan diriku, tapi teradaptasi. Teradaptasi. Nggak ada pilihan guys. Sebenarnya ini aku yang rasakan setelah dewasa, tapi kalau aku pikirkan ke masa kecil, karakter orang Indonesia sama karakter orang Korea tuh sekarang agak beda. Jadi agak beda. Tahu ya, kalau kita mau bergaul atau mungkin mau kenalan sama orang Korea kan awalnya agak susah. Pendekatannya agak susah. Tapi pendekatannya agak susah. Pendekatannya kan agak gampang ya, Wow. lebih gampang. Jauh. Aku kan ke Lebih Korea gampang, kan lebih gampang. setelah umur 20-an, dan juga aku langsung masuk wajib militer. Jadi Oh. waktu itu juga aku banyak shock tentang kebudayaan Korea, tentunya di wajib militer. Setelah 2 tahun lewat begitu cepat di wajib militer, baru aku ngerti dan bisa bergaul di sosial Korea. Sebelumnya aku kan cuma tinggal di Indonesia, jadi memahami tentang kebudayaan Indonesia. Tapi begitu aku pulang ke Korea, wajib militer langsung, baru bisa ngerti sistem sosial. Baru Tapi bisa dalam 2 tahun ngerti. ini sangat susah. Sangat susah. Kalau Bentar guys, rupa-rupanya Kak Jun nih dari Korea nih ya, dia
tinggal di Indonesia itu dari waktu kecil lagi guys. Jadi bila dia tinggal semenjak dari kecil lagi itu kayaknya adalah dia sangat-sangat memahami ya kehidupan, budaya, makanan di Indonesia guys. Dan apabila dia sudah lanjut ke umur 20-an, orang Korea kan memang sudah semestinya wajib ya mengikuti militer selama 2 tahun, dan dia sendiri pun nggak tahu bagaimana untuk bersosialisi, bersosial lah kiranya kayak macam tuh dengan kehidupan orang di Korea. Dia sendiri guys mengatakan begitu sebab dia kan sudah tinggal di Indonesia itu dari kecil lagi guys. Oke guys, paham? Siap. Kita bicara masalah karakter orang atau sosial Karakter orang. orang. Kalau di Korea dari kecil kita dipaksa, anak-anak kecil dipaksa untuk belajar pelajaran yang sebenarnya harus dipelajari sewaktu mereka sudah besar. Oke. Jadi mereka sebagai karakter moralnya masih belum bertumbuh. Mereka terlalu capek dalam belajar gitu. Oh. Kadang-kadang aku rasa kasihan sama mereka. Masih anak-anak kecil tapi nggak ada waktu bermain teman-teman. Kalau nggak ada waktu main sama teman, pasti tentu sosial kan berkurang ya. Di Indonesia Iya, gimana? iya, iya. Dulu zamanku ya, kalau zaman sekarang aku nggak tahu. Hmm. Dulu zamanku mata pelajaran yang paling diutamakan itu PMP, PMP, agama, agama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, PMP itu pendidikan moral Pancasila. Oh, wow, Ya, moral. pendidikan moral Pancasila guys. Oke. Nah, jadi Bagus. kamu agama Islam oke, aku agama Katolik ini oke. Kita bukannya beda tapi kita harus gaul sama-sama. Oh. Dan juga banyak bahasa daerah tapi tetap kita belajar bahasa Indonesia. Jadi Betul. kita bisa ngerti sesama lain. Jadi dari kecil kalau di Indonesia menurut aku dulu itu diutamakan seperti itu. Jadi tentunya masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang agak bersosial gitu. Oke. Mereka tidak membedakan, oh ini orang asing kok mau minta tolong sama aku begini-begini. Mereka nggak ada pikiran gitu. Masih banyak menerima. Jadi tentunya lebih Suka membantu. iya betul. Lebih suka Kalau di Korea membantu. kita biasanya ada orang jalan kita minta tolong, mereka kira orang apa ini mau ada mau apa. Oh, ditanya Gitu lagi. kan masih. Jadi kalau di Korea nggak bisa ngajak ngomong orang yang nggak kenal. Jadi awalnya susah kalau mau jadi akrab. Susah ya. Makanya aku sama-sama juga kalau pakai bahasa Korea agak kalau Ya, pakai betul, bahasa betul. Indonesia kayaknya terasa lebih dekat. Oh, ya. Lebih dekat. Oke, bagus Mungkin bagus. karena bahasa Paham. Korea cara omong tuh terlalu banyak. Tergantung orang, tergantung apakah dia dekat sama aku atau enggak dekat, atau dia umur berapa, atau status Status tergantung sosial. Itu semua cara omong tuh beda. Jadi Ya. pemilihan kata, cara pembicaraan itu semua tergantung pada pihak yang kita bicarakan. Jadi kita waktu Oke. bicara itu agak sulit. Harus kita pikirkan baik-baik. Ya. Harus pikirkan Samuel gimana baik-baik. waktu pertama kali ke Indo? Pak Kampung waktu itu nggak terlalu tahu tentang bahasa Indonesia ya. Oke. Tapi tetap bisa bikin Gampang. teman yang gampang. Oh. Pak Kampung nggak bisa omong kayak apa kabar itu doang. Waktu aku pertama kali ke sana kan nggak tahu apapun. Terima kasih, apa kabar, baik, enak. Oh, Cuman kayak 10 kata yang aku tahu. Itu waktu tahun 2016 ya kan. tahun 2016. 2016 Oh, pertama kali aku ke Indonesia. oke. Tapi tetap bisa bikin teman cara pakai campuran bahasa Inggris atau body language gitu juga. Body language. Kayak Oke. senyum terus ya kita udah teman gitu. Ya kan? Betul betul. Senyum Um, terus. Negara lain kayak gitu susah sih. Mungkin perlu emang beneran omong lumayan untuk bikin teman. Oke. Jadi kalau orang Indonesia agak open mind sama orang yang asing. Jadi Ya, ya. asing bukan dalam arti orang asing negara saja, tapi orang yang nggak kenal atau mungkin orang yang beda agama, Beda agama, suku semua dan yang golongan. asing itu mereka udah terbiasa. Nah, Oke oke. Jadi mereka lihat mereka nggak mandangin ini agama apa, orangnya negara tadi mana, tapi lihat orangnya saja. Orangnya kalau baik jadi teman, kalau orangnya nggak baik Ya udah. gitu. Hmm. Nggak lihat yang lain. Ya, ya. Nah, Oh, Pribadi yang mau pengalaman. tanya banyak pertanyaan. Yang tadi kamu omong topik kali tentang yang PMP. Ya, PMP. PMP. Karena Korea fokusnya matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya Ya betul. kan? betul. Ini 3. Oh, Tapi 3 Indonesia di kamu tadi Korea. bilang PMP. PMP. Yang ini pertama. Jadi Dan lain-lain juga ya. Jadi ini mengajarkan bagaimana cara kita menjadi orang yang baik. Jadi dari Oh. kecil difokuskan untuk ajar seperti itu. Oh, oke. Bagus. Jadi dulu waktu aku itu ada sistem
tes Eptanas. Jadi PMP, agama, bahasa Indonesia, IPS, IPA itu mata pelajaran pokok yang harus kita dapatkan dari nilai 6 baru bisa lanjut ke SMP. Jadi PMP itu sangat penting. Oke. Mungkin ini menurutku karena kita diajarkan agama dan PMP, karena kalau kita nggak belajar tentang moral kan kayaknya Itu penting banget. penting sebenarnya. Penting, Zaman betul. sekarang banyak anak-anak kecil di Korea itu kayaknya nggak hormati, nggak ada Oh. etika, habis itu Nggak ada etika. Oh, kayak oke. lebih manja gitu ya. Dari kecil sudah dipaksa untuk menjadi orang yang sukses, sedangkan moralnya masih belum terbentuk gitu ya. Ya, Moralnya tidak terbentuk. Banyak anak-anak yang istilahnya kurang ajar. Tidak seperti anak kecil. Masa kecil itu harus bermain juga, bergaul sama teman-teman, Oke. tahu gimana bergaul sama teman yang baik, menghormati Menghormati orang orang tua. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi seperti ini, orang yang mampu, orang yang kaya, mereka dikirimkan ke kindergarten yang mahal. Orang yang tidak mampu tidak bisa dikirimkan Sekolah ke yang bagus. sekolah yang lebih bagus. Jadi Oke. di antara orang ini ada seperti tembok yang tidak bisa diatasi. Oh. Jadi otomatis tingkat kehidupannya itu terbagi. Orang yang kaya dan orang yang tidak mampu Berpisah-pisah. dibedakan dari mulai anak kecil, dan mereka tahu, oh aku rumahku kaya, kamu rumahnya tidak mampu. Tidak mampu. Seperti itu. Dari kecil, zaman sekarang itu aku kasihan lihat kalau khususnya di Korea. Topik hari ini jadi depresi terus. Ini apa sih? Kayaknya Intinya depresi. Indonesia cara mengejar waktu SD itu bagus. Masih lebih bagus. Moral itu Masih benar-benar dari lebih hati. bagus. Cara Alhamdulillah. mengejar fokus ke moral itu aku rasa paling penting ya kayaknya. Iya. Betul. Ya, terima kasih banyak Kak Jun Oh, datang ke sini. terima Ya, kasih. semoga kita bisa bikin konten topikal lain ya. Habis sudah, bisa guys? topikal. Oke. Apa aja kita pikirkan nanti. Sebenarnya banyak, emangnya terbatas. Oke guys, terima Oke, kasih oke, oke. semuanya sudah nonton video ini. Jangan lupa komen, Komen. like, subscribe, Subscribe. and share. Dadah. Mantap sekali guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Sang Hoya guys ya, dimana dia telah mewawancara yaitu orang Korea juga yang bernama Kak Jun, dimana dia menitik beratkan tentang bagaimana kehidupan dari kecil ya. Kak Jun ini dia tinggal di Indonesia itu dari kecil sehinggalah besar, dan kayaknya lebih kurang dalam 16 tahun macam tuh. Oke, dia menceritakan dan juga berbagi pengalaman serta info-info yang sangat-sangat penting guys. Dan dia pernah bersekolah di SD. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah ada 3 perkara diutamakan sewaktu sekolah di SD, yaitu yang pertama sekali ialah PMP, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Jadi apa yang saya dapat lihat terjemahan PMP itu adalah maksud dia pendidikan moral Pancasila guys. Pendidikan moral Pancasila. Jadi sebab itulah mengapa apabila dia belajar, pengalaman dia belajar di Indonesia dari kecil, sekali saya nampak dia telah pun orang kata karakter ya. Kak Jun ini dia tidak ubah seperti kayaknya adalah orang Indonesia banget, sebab dia mempelajari perkara-perkara yang menjadikan dirinya itu terbentuk sebagai seorang manusia yang baik di mata kita guys. Tetapi bedanya kalau kita tengok di Korea sebentar tadi apa yang diceritakan sangat-sangat berbeda. Ada kalanya macam ada seperti ada 1-2 perbedaan yang kaya dan yang miskin, dan kalau pergi ke sekolah pula berbeda-beda guys ya. Kalau orang kaya dia akan pergi ke sekolah yang orang kata yang sekolah yang bagus, tetapi kalau yang kurang kemampuan tuh dia sekolah di tempat yang tidak mendapat pendidikan yang kurang baik lah macam tu. Jadi ibaratnya orang kata seperti ada perbedaan ataupun 2 darjat yang tidak orang kata merapatkan dari segi orang kata kehidupan di Korea tersebut. Tetapi hal bedanya di Indonesia apabila dia belajar 3 perkara ini, PMP ya, agama dan juga bahasa
Indonesia. Sebab itulah ya, bahasa Indonesia Kak Jun tuh dia memang sudah menunjukkan Indonesia banget, sebab fasih, lancar dalam menyampaikan dan sangat-sangat tegas ya dalam dia berbicara, sebab perkara ini sangat penting untuk buat dirinya dan berbagi pengalaman kepada dirinya sendiri bagaimana dia bersekolah di Indonesia dari kecil, tinggal di Indonesia dari kecil, tetapi orang Korea guys. Itu satu perkara ataupun cerita yang sangat-sangat menarik untuk kita bisa memahami bagaimana orang dari luar ya, dari luar negeri Indonesia yang mampu hidup dan kayaknya kehidupannya tuh sudah begitu orang kata terbiasa dengan lingkungan orang yang berada di Indonesia guys. Ya, sangat-sangat berbeda ya. Sebab saya pun pertama kali juga ya, apa yang dia katakan tadi, dia wajib militer. Di Korea memang wajib militer selama tempo 2 tahun. Dan disitulah dia mengenal bagaimana cara bersosial kehidupan sebagai orang Korea. Dan apa yang menarik perhatian saya juga guys, ialah kalau macam dua orang nih orang Korea guys. Tapi apabila berbicara dalam bahasa Indonesia, lebih dekat, lebih mesra, dan dia mereka ini mengaku juga kalau berbicara dalam bahasa Korea tuh agak macam ada satu hal yang menjauhkan mereka, maksudnya tidak mesra lah kayaknya, macam itulah. Itu yang saya dapat memahami apa yang mereka sampaikan. Tetapi yang paling menariknya adalah bagaimana mereka dapat mampu menyampaikan cerita pengalaman tinggal di Indonesia dengan lebih gampang. Begitu juga dengan orang Korea, yaitu yang bernama Sang Hoya ya. Dia mengatakan dia pertama kali datang ke Indonesia tahun 2016 lagi. Pada masa itu dia cuma mampu bicara bahasa Indonesia dengan ayat-ayat yang basic seperti apa kabar, terima kasih, mau kemana dan sebagainya. Jadi tapi lama-kelamaan tengoklah Sang Hoya mampu menyampaikan bicara bahasa Indonesia dengan lebih gampang, lebih enak, dan sangat suka sekali tinggal di Indonesia guys. Wah, satu cerita ataupun pengalaman yang sangat-sangat menarik untuk kita memahami dan mendengar. Oke guys, jadi itu saja reaksi, pendapat dan juga komentar dari Uncle. Semoga ia bisa ya memberikan satu manfaat kepada kita semua, dan insya Allah kita akan bisa mengambil pelajaran dan juga pengajaran apa yang mereka ceritakan. Orang dari Korea tinggal di Indonesia selama 16 tahun guys, dari kecil. Oke guys, jadi itu saja dari Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Jikalau ada beberapa hal ataupun perkara untuk berbagi info, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys. Oke, sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.